Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya di matkul pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu RPP yang saya tunjukkan di sini dari SDN Tugu Kupang 2 kelas 6 di tema tokoh dan penemuan tema 3 dengan subtema penemuan dan manfaatnya serta muatan terpadunya yaitu bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Dilanjut yaitu kompetensi intinya seperti sama halnya RPP yang lain, yaitu ada 4. Yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain. Yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematif, dan logis. Kompetensi dasar di sini yaitu ada 3, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama bahasa Indonesia yaitu menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi yang didengar atau dibaca. Kemudian 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian yang IPA 3.4 mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 4.4 melakukan percobaan. Yang ketiga yaitu IPS 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kemudian indikatornya juga sama, ada 3 yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Dilanjut pada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi ilmiah dengan tepat. Yang kedua dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya di kehidupan masyarakat. Yang ketiga setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang keempat dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model paralel tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan membuat rangkaian paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan dengan sistematis. Dilanjutkan pada slide berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini seperti biasa ada 3 yaitu pembukaan, inti, dan penutupan. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan. Seperti biasa yaitu berdoa, kemudian dilanjut melakukan refleksi, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan, kemudian memberitahukan tujuan serta memberikan gambaran singkat tentang manfaat materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan inti, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru, kemudian siswa diorganisasikan dalam bentuk kelompok, serta diberikan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian setiap tugas siswa diminta untuk presentasi, kemudian dibahas setelah dikerjakan. Yang pertama yaitu tugas ayo membaca. Di sini siswa diminta untuk membaca teks eksplanasi, kemudian menemukan informasi penting serta menuliskannya dalam bentuk diagram, lalu menemukan kalimat yang bercetak miring, kemudian dituliskannya dalam bentuk tabel. Dilanjut tugas yang kedua yaitu ayo berdiskusi. Di sini siswa diminta untuk mengamati gambar atau foto televisi. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita, bagaimana cara kita menyikapinya, terus bagaimana dampak positif serta dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Siswa diminta secara berkelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Lalu secara berkelompok mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Kemudian siswa melakukan perenungan. Dilanjut dengan menuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan televisi di rumah sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan mereka sendiri. Lalu tugas ketiga yaitu ayo mengamati. Di sini siswa diminta untuk menyiapkan bahan yang telah disiapkan dari rumah. Siswa menggambar rangkaian listrik paralel, kemudian jika gambaran rancangannya telah tepat, siswa diminta untuk membuat model rangkaian paralel berdasarkan rancangannya. Kemudian menguji model rangkaian paralel mereka
yang terdapat dalam buku untuk memastikan jika rangkaian yang telah dibuat menyala dengan baik, kemudian mempresentasikannya ke depan, serta guru memberikan penguatan dan penghargaan. Kemudian tugas yang terakhir yaitu ayo menulis. Di sini siswa menuliskan laporan hasil percobaan membuat rangkaian paralel, kemudian menuliskan kesalahan yang telah dilakukan serta menuliskan perbaikan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir kegiatan yaitu penutup. Di sini ada refleksi pembelajaran, kemudian penugasan kerjasama dengan orang tua, lalu siswa bersama kedua orang tua berdiskusi serta membuat resume belajar bersama, kemudian guru menyampaikan pesan moral serta berdoa. Kemudian asesmen, remedial, dan pengayaan. Di sini asesmen yang digunakan yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya dengan rubrik penilaian. Kemudian remedial dan pengayaan. Di sini remedial yaitu siswa yang belum mampu membuat rangkaian listrik akan mendapat pendampingan dari guru. Kemudian pengayaannya, siswa berdiskusi untuk mendapatkan masukan tentang potensi atau bakat yang dimiliki teman lain. Kemudian sumber dan media yang digunakan yaitu buku pedoman guru dan buku pedoman siswa tema 3 kelas 6, kemudian media ajar guru bahasa Indonesia, lingkungan sekitar, LKPD dan alat tulis, serta lampu, baterai, kabel untuk membuat rangkaian paralel, serta link YouTube yang terlampir. Dilanjut materi, pendekatan, dan metode. Materi yang digunakan yaitu teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, kemudian teks eksplanasi tentang penemuan televisi. Yang ketiga yaitu perubahan sosial budaya, rangkaian listrik paralel, dan langkah-langkah membuat rangkaian listrik paralel. Kemudian pendekatan dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific, strateginya cooperative learning, serta metode yang digunakan yaitu penugasan, percobaan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dari semua materi yang sudah dipaparkan, di sini terdapat kesimpulan yaitu pada tujuan di RPP yang awal yang belum termodifikasi, yaitu pada tujuannya tidak ada keterangan KI, KD atau indikator yang dicantumkan. Kemudian pada tahap verifikasi, lalu nama kepala sekolahnya masih menggunakan nama kepala sekolah yang lama. Kemudian alokasi waktunya tidak sesuai dan kurang terperinci seperti berapa menit dalam setiap kali pertemuan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.